firman Tuhan melalui renungan yang akan saya bawakan. Ya, mari kita undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala pujian dan syukur kami akan dinaikkan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Kau mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu bagi Oma dan Bapak pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk bungkus tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar Tuhan Kau jatuh di tanah yang subur, bukan di tanah yang besar atau tanah yang berbatu-batu dan berkikir. Biar Kau mau sirami hati Oma dan Opa saat ini dengan kuasa kasih dan Roh Kudus-Mu. Semua doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan di dalam nama Yesus Kristus, yang kita bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bab 1 ayat 13 sampai dengan 25. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Opa. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapalah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang sama, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah ditulis sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya pada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di bacaan ini kita mau belajar memahami di mana Tuhan merindukan kita hidup benar dan kudus. Hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu, yang menguasai kita pada waktu kebodohan hidup kita. Selama ini kita hidup di dunia karena kita sering jatuh di dalam dosa.
hidup kita masih penuh kedagingan. Tapi Tuhan masih memberi waktu buat kita saat ini. Di sisa usia kita, sisa hidup kita boleh merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan oma dan opa, juga kehidupan saya. Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang indah, yang menyenangkan. Kita harus menyiapkan akal budi kita dan meletakkan harapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan pada kita melalui Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kasih-Nya yang sungguh tak terbatas. Di kayu salib Dia rela mati untuk kita, mencurahkan darah-Nya. Kadang saat ini kita kurang menyadari begitu banyak kekurangan yang hidup kita. Seperti saya sendiri, saya alami di umur saya saat ini, saya juga jatuh bangun di dalam dosa, kedagingan saya, hawa nafsu, emosi, kurang bersyukur, sering mengeluh. Saya ingin menyaringkan sedikit di tahun 2020. Agustus saya dapat pekerjaan kembali, jadi tahun kedua wira swasta. Karena pandemi COVID-19 ini kami terpuruk. Usaha kami tour travel yang Sylvie dan saya harus jalankan hancur begitu saja. Saya mendapatkan pekerjaan sebagai accounting di Roxima, di toko Hanton. Pada saat saya mendapatkan pekerjaan itu berapa bulan, saya mengalami sakit penyakit batuk yang berpanjangan. Pada saat itu saya tidak menyadari kalau ternyata sakit saya itu sakit TBC, paru-paru, tuberkulosis. Sebenarnya saya tidak merokok, saya tidak pernah, yang mungkin makan ya minuman keras juga, saya nggak pernah minum alkohol. Di situ saya langsung down ya, jatuh mental saya. Kenapa saya diberi penyakit ini pada saat saya sedang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi ekonomi keluarga kami? Pada saat Tuhan memberikan pemulihan melalui ekonomi kami, saya sempat stres, tapi saya hanya berdoa pada Tuhan. Dengan manusia saya, dengan saya mengeluh, marah, emosi. Kenapa Tuhan Kau izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Di situ membuat saya merefleksikan diri saya ditegur Tuhan. Mungkin selama ini saya kurang hidup benar di hadapan Tuhan, kurang menjaga waktu untuk Dia, kurang bersyukur. Di situ Tuhan menguji saya dari sakit penyakit saya ini. Dengan mendapatkan gaji hanya untuk berobat, saya setiap bulan, 2 minggu sekali minum obat ke dokter, periksa. Dan sehari saya tidur dengan istri saya, harus pakai masker, peralatan makan kami pisah. Tetapi tidak menyenangkan dalam hidup saya. Tapi di situ Tuhan mengingatkan saya untuk saya boleh, Tuhan tegur melalui peristiwa sakit penyakit saya ini, untuk saya boleh makin hidup benar di hadapan Dia. Tuhan berikan kesempatan kedua kepada saya untuk masih diberi kehidupan kembali.
untuk boleh hidup benar sesuai dengan kehendak Dia. Waktu saya masih jatuh bangun, masih emosi, masih menyakiti hati sesama, seperti istri saya, orang tua saya, mami saya yang masih ada, baik perbuatan saya. Tapi saya percaya yang memproses hidup saya untuk saya boleh melek mata saya, iman saya, untuk mengandalkan Dia di sisa usia saya. Yang beri puji Tuhan, berangsur-angsur itu memberikan kesembuhan pada saya. Di sini saya mau bersaksi bahwa di sisa usia saya Tuhan berikan kesehatan kembali. Saya melayani Tuhan melalui sama, melalui anak-anak, karena kami tidak punya anak jalanan, melalui apa di sini. Jadi saya boleh lebih berarti, saya boleh belajar tidak mengeluh. Karena di sini di firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini mari kita, Opa, kita belajar memahami arti hidup ini yang Tuhan berikan buat kita di sisa usia kita. Saya yang sering mengeluh, saya sering protes pada istri, sering berantem, tapi Tuhan ajarkan saya, sadarkan saya untuk bahwa hidup ini sia-sia. Tapi kesia-siaan hidup kita, Tuhan Yesus telah tebus dengan darahnya yang mahal di kayu salib untuk mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Dia membuka pintu hati lebar-lebar untuk mau mengampuni segala kesalahan hidup kita yang ada. Maka kita mau tulus mengakui segala kekurangan, dosa-dosa kita di masa lalu kita. Mungkin saat ini Oma dan Opa juga mengalami hal yang sangat menyakitkan, kehidupan yang penuh liku-liku, merasa disingkirkan, dibuang, diacukan oleh anggota keluarga. Mungkin Oma yang punya anak diabaikan oleh anak, menantu, cucu. Tapi ingat, Opa, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti dalam kitab Yesaya, sekalipun ibu kandungmu melupakanmu, aku tak akan pernah melupakanmu. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku Tuhan tetap Dia. Biar saat ini, mari Oma dan Opa, kita mau belajar merefleksikan, merenungkan kembali kehidupan kita di sisa umur kita yang Tuhan beri, semua untuk temunya Tuhan. Saya pun baru sadar setelah saya sakit itu, pasti suatu saat Tuhan akan menjemput saya, memanggil saya pulang. Namun karena saya mungkin belum siap, saya harus hidup benar dan baik, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan menjemput saya. Saya bersyukur saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kedua kali hidup saya. Maka saya tidak ingin menyia-nyiakan hidup saya ini. Mari Oma Opa, pada siang hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau bantu kita nyanyikan pujian seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Kita masuk dalam doa untuk merefleksikan hidup kita. Kau menebus dosaku,
noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan dada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saat ini kita mau merenungkan hidup kita. Tuhan Yesus, kembali kami datang pada Engkau Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan. Pandanglah anak-anak-Mu yang saat ini berkumpul di tempat ini. Kau yang mengetahui segala kelemahan kami, segala ketidakberdayaan kami, segala keterikatan kami akan dunia, akan nenek moyang kami, akan kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, akan segala dosa dan kesalahan kami. Namun Kau mau menerima kami apa adanya Tuhan, asal kami mau bertobat sungguh-sungguh. Biar pada siang hari ini kita mau melakukan pemeriksaan batin. Salah apa yang telah kita berbuat selama ini yang dukakan hati Tuhan. Yang menyakiti sesama kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kita sungguh transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun titik dosa yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada satu titik noda kesalahan yang kita umpetkan. Semua yang tersubur terungkap di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon ampun atas semua perbuatan yang melukai-Mu. Engkau yang kami lakukan secara sadar atau tidak sadar. Kami telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami telah berdosa karena apa yang telah kami lakukan dan yang telah gagal kami lakukan. Kami datang padamu, ya Bapa, dan meminta rahmat hati yang bertobat secara mendalam. Engkau tahu rahasia-rahasia kami yang terdalam. Kini kami buka hati kepadamu dan meminta
minta Engkau untuk menunjukkan kepada kami jalan-jalan di mana kami menutup aliran cinta kasih-Mu. Ampuni saya ya Bapa, karena semua dosa, kesalahan dan kegagalan kami di masa lalu. Banyak kali kami berkhianat dan tidak memiliki kehidupan di dalam Engkau. Kami menyesal dengan sangat. Kami bertobat atas kurangnya iman, karena bertindak dalam ketakutan dan tidak bertindak dalam iman, tidak percaya akan kebaikan-Mu, bahkan kurang percaya dengan sungguh hati akan kasih-Mu kepada kami. Kami mohon ampun ya Bapa untuk dosa-dosa melawan kesucian, nafsu dirahi, persinahan. Mungkin kami terjerumus dalam baca buku-buku film dan video porno, fantasi-fantasi seksual, dan lain-lain. Kami berbalik dari semua aktivitas ini dan mau kembali kepadamu. Kami sungguh-sungguh bertobat atas perbuatan aborsi atau perbuatan mendorong orang lain melakukan aborsi, penguburan kandungan terhadap janin bayi. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bertobat atas tingkah laku yang berlebihan dan menyiksa seperti mabuk, obat bius, judi, seks bebas, makanan yang berlebihan, blojo, dan semua berlebihan, khususnya silakan Oma Opa menyelidiki batin Oma Opa. Terima kasih Bapa, karena Kau bebaskan kami. Kami berdoa untuk tidak peduli akan kesehatan fisik dan emosi kami. Kurang keseimbangan dalam makan, istirahat, dan olahraga. Mungkin juga tekanan emosi yang tidak sehat. Pada siang hari ini, kami berjanji setia untuk perhatikan diri kami sendiri. Kami mohon ampun karena sering melukai orang lain. Kami bertobat karena mencuri, berdusta, menipu, korupsi, mencemooh, emosi dengan lidah kami, menyakiti sesama kami. Kami menyesal karena kurang mendukung orang lain, menolak orang lain, bersikap dingin, bersikap tidak mencintai dan kurang menaruh perhatian pada orang lain. Kami mohon ampun karena menyebarkan gosip, mengkhianati kepercayaan, dan melanggar kepercayaan. Kami bertobat terhadap sikap iri hati, benci, dendam, pikir, cemburu, kritik dengan maksud menghakimi orang lain, tidak bersyukur, tidak menerima cinta yang ditawarkan orang lain, dan tidak memperlihatkan cinta secara nyata. Secara khusus mohon ampun untuk silakan memeriksa batin Oma dan Opa. Sekarang kami membawa kehadapanmu segi-segi yang paling memalukan, segi-segi yang kami sembunyikan seperti kebiasaan-kebiasaan pribadi, kesalahan pribadi, bidang-bidang gelap dan gelap. Kami tolak lebih dahulu untuk dibawa kepada
anak-anakmu. Kami bawa kepadamu semua sedih hidup kami yang paling memalukan secara khusus. Silakan Oma Opa ungkapkan dalam hati Oma Opa. Tuhan Yesus, kami tidak lagi akan menyembunyikan ini kepadamu, maupun pada diri kami sendiri. Sekaranglah hari penyembuhan dan pembebasan kami. Bapa yang terkasih, apalagi yang harus kami bawa kepadamu? Mari kita hening sejenak, diam, dan mendengarkan dalam hati kita. Untuk pelanggaran-pelanggaran ini, saya mohon ampun sekarang. Kami juga mau menerima pengampunan, dan sekarang kami mau bagikan pengampunan itu kepada orang lain, sesama kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita serukan doa tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni dan bebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, maka kita kehidupan yang kekal. Amin. Kita melanjutkan dengan doa pengampunan. Di dalam Markus bab 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika Yesus bertata di pusat kehidupan kita dapat mengharapkan damainya di dalam diri kita sendiri dan dengan orang lain. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita berada dalam kesulitan karena hancurnya hubungan-hubungan kita. Juga tidak akan mengharapkan kita mengampuni dengan kekuatan diri kita sendiri. Roh Kudus akan melakukan pengampunan lalu kita kalau kita mengizinkannya. Marilah kita membuat keputusan untuk didamaikan dengan orang lain dalam kehidupan kita. Ambillah keputusan untuk bebaskan mereka dan diri kita sendiri. Hidup terlalu singkat dan terlalu berharga untuk diboroskan dalam jebakan dan ikatan rantai-rantai ketidaktampunan.
Mari kamu melepaskan rantai itu sekarang. Engkau jalan Esa, pengampunan mulai dengan keputusan. Emosi-emosi akan menyusul. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya pada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Tetaplah di dalam surat Paulus kepada umat di Efesus bab 1 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita berdoa pengampunan Oma Opa. Bapa terkasih, kami mengambil keputusan untuk memaafkan setiap orang dalam hidup kami, termasuk diri kami sendiri. Karena Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Kami mengampuni diri kami sendiri. Karena semua dosa, kesalahan, dan kegagalan kami. Khususnya, silakan Oma Opa memeriksa batin. Saya mengampuni diri saya sendiri, karena saya memang bukan orang yang sempurna. Saya mau menerima diri saya dan membuat keputusan untuk berhenti mencari-cari kesalahan diri sendiri dan menjadikannya musuh saya yang paling buruk. Saya melepaskan hal-hal yang merugikan diri saya, membebaskan diri saya dari belenggu, dan sekarang berdamai dengan diri saya sendiri melalui kekuatan Roh Kudus. Saya mengampuni ibu saya karena sikapnya yang buruk dan tak mencintai, yang mungkin telah ia lakukan terhadap saya sepanjang hidup saya, dengan sadar atau tidak sadar. Khususnya, silakan Oma Opa memeriksa batin. Untuk perlakuan ibu yang kasar, saya mengampuninya sekarang. Karena satu dan lain hal, dia tidak menyediakan anugerah yang memuaskan, penuh dan mendalam sebagai seorang ibu. Saya mengampuninya sekarang. Saya melepaskannya dari belenggu kesalahan-kesalahan itu dan berdamai dengannya sekarang. Saya mengampuni ayah saya karena sikapnya yang buruk dan tidak mencintai yang telah ia lakukan terhadap saya selama ini, baik sadar maupun tidak sadar. Khususnya, silakan Om Opa memeriksa batin. Untuk semua tindakan-tindakan penyalahgunaan, tindakan-tindakan yang tidak ramah, luka-luka batin dan kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas diri saya mengampuninya sekarang. Karena satu dan lain hal, saya tidak dapat menerima anugerah yang memuaskan dan penuh dari Dia sebagai ayah. Saya mengampuninya sekarang. Saya juga membebaskannya dari belenggu kesalahan-kesalahan itu dan berdamai dengannya sekarang.
Silakan Oma Opa mengingat-ingat, mungkin ayah dan ibu, Oma dan Opa pernah melakukan kesalahan apa membuat hati Oma dan Opa terluka. Ungkapkan dalam hati pada Tuhan. Biar Roh Kudus bimbing Oma Opa saat ini. Pengakuan yang kecil, pengakuan yang melukai hati Oma Opa, pengakuan ayah dan ibu. Maukah Opa Oma mengampuni Mama, Papa, Opa dan Oma saat ini? Bukan dengan kekuatan Oma Opa, tapi dengan kekuatan Tuhan sendiri yang mampukan. Saat ini bayangkan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Oma Opa. Dia meluk Oma Opa. Dia mengandai Oma Opa. Pada saat Oma Opa mengalami peristiwa pahit dan perlakuan dari Papa dan Mama, Oma Opa, Tuhan hadir memeluk kejadian-kejadian yang menyakitkan itu, memeluk Oma Opa. Mungkin Oma Opa di dalam pembentukan seorang janin tidak dikehendaki oleh ayah dan ibu Oma Opa. Mengalami perlakuan kasar sejak di dalam pembuahan hingga di dalam masa kandungan dan masa bayi Oma Opa. Saat ini biar Tuhan Yesus menjamah, mengurapi Oma Opa dengan kasihnya, bahwa dia rela mati untuk Oma Opa. Hingga masa-masa remaja, masa dewasa, hingga masa saat ini. Biar Oma Opa bisa melupakan mereka, melupakan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Oma Opa dengan kekuatan Tuhan sendiri saat ini. Saya mau mengampuni anak-anak saya untuk setiap luka, khususnya silakan Oma Opa ungkapkan. Saya melepaskan mereka dari belenggu kesalahan saat itu dan berdamai dengan mereka sekarang untuk menantu. Tindakan apa anak-anak? Mungkin anak Oma Opa memukul kekerasan, melakukan kekerasan pada Oma Opa, memarahi Oma Opa, menghina Oma Opa.
Biarlah setiap kejadian-kejadian menyakitkan itu terungkap kembali saat ini. Namun Oma Opa tidak sendiri. Tuhan hadir di saat Oma Opa mendapat perlakuan kasar, cercaan, perlakuan fisik, kekerasan dari anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Tuhan hadir di saat Oma Opa mengalami kejadian itu. Salah hidup. Bapak, saya juga mau mengampuni pasangan hidup saya. Suara perasaan. Saya mau mengampuni pasangan saya atas sikapnya yang negatif dan tidak mencintai saya, yang dilakukannya terhadap saya selama kami hidup bersama, khususnya kekerasan, emosi, marah pasangan saya, kekerasan fisik, kutukan, sumpah serapah, omongan yang pedas yang menyakitkan pada saya, hinaan, cercaan. Untuk semua luka dalam persahabatan kami, saya mengampuni dia sekarang. Saya mau melepaskan dia dari belenggu kesalahan itu dan berdamai dengan dia sekarang. Saya juga mau mengampuni saudara-saudari saya untuk sikap buruk dan tidak mencintai, untuk perlakuan tidak adil, untuk iri hati yang mereka lakukan terhadap saya. Saya mengampuni mereka karena sikap kasar mereka, melecehkan saya, melakukan tindakan kekerasan fisik. Saya juga mau mengampuni leluhur saya atas tindakan negatif yang mempengaruhi hidup saya sekarang dan membuat saya lebih suka untuk hidup dengan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, saya melepaskan mereka dari belenggu kesalahan-kesalahan itu dan berdamai dengan mereka sekarang. Inilah Tuhan, segala doa-doa pengampunan yang saya panjatkan, biar melalui Roh Kudus-Mu percaya Kau berikan kesembuhan segala luka-luka hati kami. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan boleh sejenak memasuki dalam doa pertobatan dan pengampunan. Doa tobat. Doa tobat aja tuh. Doa tobat. Doa tobat. Allah yang Maha Rahim, Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku menghukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu dan perbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Mari kita satukan setiap doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakan kami Bunda, terimalah hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan tercela buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita memberkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Biar berkat Tuhan tercurah untuk oma-opa, untuk seluruh pengurus pengasuh di gereja ini, yang kuasa Roh Kudus mencurahkan kesehatan, berkat melimpah buat semua orang yang ada di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. All for Jesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu karena perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati
mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta